Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, kelas 11 TKJ 1, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11, terutama mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, Wide Area Network. Pengertian jaringan berbasis luas atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berada di suatu area geografik yang besar. Layanan WAN terfokus beroperasi pada layer physical dan data link pada model layer OSI. Jaringan WAN biasanya selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti perusahaan layanan telepon. Fungsi WAN 1. Menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. 2. Mempermudah dan mempercepat arus komunikasi. 3. Efisiensi perpindahan arus informasi. 4. Mencegah terjadinya miskomunikasi data. 5. Menghemat biaya operasional. 6. Mendukung operasionalitas. Karakteristik WAN 1. Jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan luas. 2. WAN memiliki cangkupan area yang luas. 3. Menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi berjauhan. 4. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router, switch atau jaringan LAN yang sudah dibangun. 5. Bekerja pada layer physical dan data link pada layer OSI. 6. Menggunakan jalur layanan umum, misalnya perusahaan telekomunikasi. 7. Didesain untuk bekerja selama 24 jam secara terus-menerus. Istilah-istilah dalam jaringan WAN. 1. CPE, Customer Premise Equipment. 2. Demarcation Point. 3. Local Lock. 4. Central Office. 5. CSU atau DSU. 6. DTA, Data Terminal Equipment. 7. DCA, Data Communication Equipment. Jenis-jenis koneksi jaringan WAN. 1. Tacit line atau disebut juga dengan point-to-point. Koneksi yang disediakan khusus untuk pelanggan di mana bandwidth-nya khusus untuk pelanggan itu saja. 2. Circuit switching adalah sebuah jalur komunikasi yang digunakan dengan network dial-up seperti point-to-point dan ISDN yang harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewatkan data. 3. Packet switching adalah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi yang sama secara serentak. Protokol-protokol jaringan WAN. 1. HDLC. 2. Point-to-point. 3. Frame Relay. 4. ISDN. 5. LAPB. 6. ATM. Perangkat jaringan berbasis luas atau WAN. 1. Modem. Modem adalah perangkat yang dapat mengubah sinyal informasi digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan melalui media komunikasi seperti telepon atau sinyal komunikasi seluler. Modem ada berbagai jenis-jenis. Secara fisiknya ada dua, yaitu modem internal dan eksternal.
Jenis-jenis modem berdasarkan media koneksinya seperti modem ISDN, modem GSM, modem analog, modem ADSL, dan lain-lain. 2. Router. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Ada berbagai jenis router. Secara fisik, router terbagi menjadi 1. Router hardware. Contohnya D-Link, TP-Link, dan lain-lain. 2. Router PC seperti Windows Server, Linux Server, Mikrotik, dan lain-lain. 3. Router aplikasi seperti WinRoute, WinGate, Spygate, dan WinProxy. Kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihan 1. Dapat berbagi informasi atau file. 2. Dapat menggunakan data yang sama. 3. Sistem jaringan yang besar dan luas. 4. Berbagi resource dengan koneksi. 5. Transfer file jarak jauh dapat dilakukan. Kekurangan 1. Biaya operasional mahal. 2. Memerlukan keamanan yang baik. 3. WAN lebih sulit dan rumit. 4. Rentan terhadap hacker. Contoh jaringan RT/RW-Net seperti gambar tersebut. Persiapan untuk menyusun RT/RW-Net sebagai berikut. 1. Siapkan bahan-bahan seperti konektor RJ45, kabel UTP atau STP atau lainnya. 2. Akses internet yang tersedia di area tersebut. 3. Router server. 4. Akses point. 5. Router wireless. 6. Switch. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.